Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrat Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masaikhina wa muallimina fid din wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sallallahu syekhina murabbi rahina Ki Haji Abdullah Syafi wa darul habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi wa usulihima wa furu'ihima anna Allah taghashshahum birrahmati wal maghfirah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mari para jamaah sekalian, kita lanjutkan pengajian kita. Para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan hal-hal yang benar datangnya yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wal adabu, dan adab. Apa itu adab? Wa huwa kullu uqubatin mu'limatin. Setiap siksaan yang sangat menyakitkan disebut dengan adab. Yang kedua adalah wal mizanu. Yang kedua adanya mizan, timbangan amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Maka pengarang dalam kitab yang lain Mirqatus Su'udit Tasdiq, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan wa huwa kamizanid dunya lahu qasbatun wa umudun wa kiffatani. Timbangan akhirat nanti sama seperti timbangan dunia, ada neracanya, ada tiangnya, ada dua piring timbangannya. Kullu wahidatin minhuma awsa'u min tabaqatis samawati wal ardi. Setiap satu dari piringan timbangan itu lebih luas dari 7 lapis langit dan lebih luas dari 7 lapis bumi. Satu piringan timbangan Allah ciptakan lebih luas dari 7 lapis langit dan lebih luas dari 7 lapis bumi. Kiffatul hasanati an yaminil arsy. Piring timbangan kebaikan letaknya ada di sebelah kanan arasy. Muqabilal jannati, berjurusan dengan syurga. Piring timbangan kebaikan, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengatakan letaknya ada di sebelah kanan arasy dan berjurusan dengan syurga. Wa kiffatus sayyiati an yasaril arsy, dan piring timbangan amal-amal keburukan letaknya ada di sebelah kiri arasy. Muqabilan nari, berjurusan dengan api neraka. Siapa yang menimbangnya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan yazinu bihi Jibrilu ala sirati ba'dal hisabi. Yang menimbang adalah langsung malaikat Jibril. Beliau berdiri di atas jembatan as-sirat setelah al-hisab. Fayakhudhu bi'umudihi wa yanzuru ila lisanihi. Malaikat Jibril memegang tiang-tiang timbangan dan malaikat Jibril melihat
ke neraca timbangan. Langsung malaikat Jibril yang menimbangnya, berdiri di atas jembatan As-Sirat. Setelah semua makhluk Allah dihisab, dia pegang tiang-tiang timbangan dan melihat kepada neraca timbangan. Wa Mikailu aminun alaihi, dan malaikat Mikail yang diberikan amanah kepercayaan untuk menyaksikan neraca timbangannya. Ya Allah, yang nimbang langsung malaikat Jibril, yang diberikan wewenang amanah oleh Allah untuk melihat neraca timbangan adalah malaikat Mikail. Wathaqilu yanzilu ila asfalu wal khafifu yartafi'u kamizanid dunya kama huwa zahirul ahadithi afadahu Suhaimiyu. Amal yang berat akan turun ke bawah, amal yang ringan akan menaik ke atas, sama seperti timbangan dunia, sebagaimana dia merupakan zahir hadis yang dikomentari oleh Al-Imam As-Suhaimi rahimahullah. Jadi amal kebaikan, keburukan sama, beratnya kemana? Oh, yang lebih berat kebaikan, maka yang berat akan turun ke bawah, yang ringan akan naik ke atas, sama bandingannya dengan timbangan dunia. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan, kabar yang benar datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wan-naru, adanya neraka. Apa neraka itu? Maka Syekh Ibrahim Al-Bajuri dalam kitab yang lain, kitab Tuhfatul Murid ala Jawharatit Tauhid, beliau mengatakan, wan-naru allati hiya darul adabi thabitatun bil kitabi was sunnati wattifaqi ulama'il ummati. Neraka adalah negeri azab yang tetap dalilnya dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan disepakati oleh semua ulama. Semua sepakat bahwa neraka adalah negeri azab. Aujadahallahu fima madha, yang telah Allah ciptakan neraka tersebut. Neraka sudah ada. Kal jannatil lati hiya darut thawabi fi kauniha haqqan, sama bandingannya seperti surga yang merupakan tempat kebaikan, tempat pahala, keadaannya adalah benar. Jadi neraka dan surga hari ini sudah ada, sebagaimana keterangan dari Al-Quran, dari sunnah-sunnah Rasulullah, dan kesepakatan dari para ulama. Kemudian di mana letak surga dan di mana letak neraka? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wal aktsaruna ala annal jannata fawqa as-samawati as-sab'i wa tahtal arsy. Paling banyak pendapat ulama mengatakan bahwasanya surga itu adanya di atas 7 lapis langit yang ketujuh, di atas langit yang ketujuh, di bawah arasy. Wa anna an-nara tahtal aradina sab'i, dan neraka adanya di bawah bumi lapis yang ketujuh. Ini merupakan paling banyak pendapat ulama yang mengatakan demikian, bahwasanya surga letaknya adanya di atas langit yang ketujuh di bawah arasy, dan neraka letaknya ada di bumi lapisan yang ketujuh. Bagaimana yang hak, yang benar? Maka pengarang rahimahullah Syekh Ibrahim Al-Bajuri beliau mengatakan, wal haqqu, pendapat yang hak, yang benar, tafwidu ilmi dzalika ila al-latifil khabiri kama fi syarhil musannifi. Yang benar adalah menyerahkan
pengetahuan mengenai syurga dan neraka hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah. Yang penting kita yakin bahwasanya ada syurga, ada neraka sesuai yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan berapa tingkatan-tingkatan neraka ini? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa tabaqatun nari sab'un, dan tingkatan-tingkatan neraka itu ada 7. A'laha jahannamu, tingkatan neraka yang paling tinggi adalah neraka jahannam. Kumpulan semua neraka disebut dengan jahannam. Ini neraka yang paling tinggi. Untuk siapa jahannam ini? Wahia liman yu'adzabu ala qadri dhanbihi minal mu'minina. Jahannam, neraka yang dipersiapkan untuk menyiksa orang-orang mukmin sesuai dengan kadar dosa yang pernah dia kerjakan selama hidup di alam dunia. Orang mukmin yang berbuat maksiat selama hidup di alam dunia, tidak sempat kembali kepada Allah, tidak sempat taubatan dengan taubatan nasuha, dia meninggal dunia, maka kelak tempatnya di neraka jahannam. Wa tasiru kharaban bi khurujihi minha, dan neraka jahanam akan hancur kalau seandainya orang mukmin semua sudah keluar dari neraka ini. Jadi apabila orang mukmin sudah tidak lagi ada di neraka jahanam, maka neraka jahanam akan hancur dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa tahtaha laza, di bawah neraka jahanam ada neraka yang disebut dengan neraka laza. Neraka laza ini untuk siapa? Wahia lil Yahudi, neraka laza untuk orang-orang Yahudi. Thummal hatamatu wahia lin Nasara, kemudian di bawahnya ada neraka al-hatamah. Untuk siapa neraka al-hatamah ini? Wahia lin Nasara, neraka al-hatamah untuk orang-orang Nasrani. Thumma as-sa'iru, kemudian di bawah neraka al-hatamah ada neraka as-sa'ir. Untuk siapa neraka as-sa'ir ini? Wahia lis-sabiina wa hum firqatun minal yahudi, untuk as-sabiin. Siapa as-sabiin? Mereka adalah sekelompok dari orang-orang Yahudi. Thumma saqar, kemudian di bawah neraka as-sa'ir ada neraka saqar. Untuk siapa neraka saqar ini? Wahia lil majusi, neraka saqar untuk orang-orang majusi, orang-orang yang menyembah api. Thummal jahimu, kemudian di bawah neraka saqar ada neraka al-jahim. Untuk siapa neraka al-jahim ini? Wahia li'abadatil asnami, untuk para penyembah berhala, penyembah patung, maka mereka akan masuk ke dalam neraka al-jahim. Yang terakhir, thummal hawiyatu, ada neraka al-hawiyah. Untuk siapa neraka al-hawiyah ini? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wahia lil munafiqina, untuk orang-orang munafik i'tiqad. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Asy-Syafi'iyah, pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa dzakara Ibnul Arabi, menyebutkan al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah, anna hadhihi an-nar allati fid dunya ma akhrajaha Allahu ila an-nasi min jahannam, bahwasanya sesungguhnya api yang sekarang ada di alam dunia adalah sesuatu dari bagian yang Allah keluarkan dari neraka jahannam. Api yang sekarang kita pakai di alam dunia, Al-Imam Ibnul Arabi rahimahullah beliau mengatakan asal muasalnya berasal dari neraka jahannam. Hatta ghumisat fil bahri marrataini, sehingga direndam, dicelupkan di lautan sampai 2 kali. Dari neraka jahannam Allah ambil, Allah celupkan di lautan sampai 2 kali. Kenapa demikian?
Allah celupkan dulu di lautan sampai 2 kali. Walaula dzalika lam yantafi biha ahadun min harriha wa kafa biha zajran. Kalau seandainya Allah tidak celupkan di lautan 2 kali, maka tidak ada satu hamba Allah pun, satu makhluk pun yang bisa mengambil manfaat dari api tersebut. Karena kenapa demikian? Min harriha, karena sangat panasnya. Wa kafa biha zajiran, dan cukuplah hal itu menjadi pelajaran peringatan untuk orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para jamaah sekalian, para pendengar pecinta radio Syafi'iyah, kabar yang benar yang datangnya dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pengarang Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah, beliau mengatakan wassiratu, ada jembatan yang disebut dengan as-sirat. Bagaimana uraian rinciannya? Maka pengarang Syekh Ibrahim Al-Bajuri rahimahullah, beliau mengatakan yang disebut dengan as-sirat adalah wasyar'an jisrun mamdudun ala matni jahannama yariduhul awwaluna wal akhiruna hatta al-kuffaru. Satu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam yang pasti akan dilewati oleh orang-orang dari Nabi Adam alaihissalam sampai terakhir dunia ini hancur. Hattal kuffaru, orang-orang kafir pun sama demikian. Jadi semua makhluk Allah, semua hamba Allah yang mukmin, yang kafir, yang taat, yang berbuat maksiat pasti akan melewati jembatan yang disebut dengan as-sirat. Bahkan pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa syamala ma dzukira an-nabiyyina was-siddiqina wa man yadkhulul jannata bighairi hisabin, dan mencakup yang disebutkan para nabi, as-siddiqin, orang-orang yang benar, yang jujur, dan orang-orang yang masuk surga tanpa Allah hisab. Mereka semua tetap akan melewati sebuah jembatan yang disebut dengan as-sirat. Bagaimana keadaan kondisi hamba-hamba Allah pada waktu melewati jembatan as-sirat? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wa kulluhum sakituna, semua hamba Allah yang melewati jembatan as-sirat mereka diam semua, tak berbicara. Illal anbiya'a, kecuali para nabi, para rasul. Fayakuluna, maka mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat doa, Allahumma sallim, Allahumma sallim, Allahumma sallim. Ya Allah selamatkanlah ya Allah, ya Allah selamatkanlah ya Allah. Kama fis sahihi, sebagaimana dalam kitab Sahih Muslim dan Sahih Al-Bukhari radhiyallahu anhuma. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah beliau menyebutkan pada jembatan as-sirat ini ada at-tariqani, ada 2 jalur, ada 2 jalan. Melebar jembatan as-sirat ini ada 2 jalan, yumna wa yusra, jalan yang sebelah kanan dan jalan yang sebelah kiri. Bagaimana ahlus sa'adah, orang-orang yang pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, lewat arah sebelah mana jalannya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan fa ahlus sa'adati yasluku bihim datal yamini, dan orang-orang yang bakal menjadi orang yang berbahagia, beruntung, masuk dalam syurganya Allah akan menelusuri jalan jembatan as-sirat melewat jalan yang sebelah kanan. Wa ahlus syaqawati, dan orang-orang yang syaqawah, yang akan rugi, sengsara, pasti menjadi ahli nar, akan menelusuri jalannya dzatas shimali, akan ada di sebelah kiri daripada jembatan as-sirat. Kemudian para jamaah sekalian, pengarang rahimahullah dalam kitab yang lain,
Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani rahimahullah, beliau mengomentari bahwasanya awwaluhu fil mauqifi wa akhiruhu ala babil jannati. Jembatan As-Sirat ini awalnya ada di mauqif dan akhirnya ada di pintu syurga. Jadi awalnya di mauqif, masing-masing kita nanti ada mauqif kita, tempat diri kita di tempat yang disebut dengan mahsyar. Dari situlah bermula jembatan As-Sirat sampai di pintu syurganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jembatan ini keadaannya, rupanya? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, wa huwa adakku minasyarati wa ahaddu minas sayfi fahuwa mithlul Musa. Jembatan As-Sirat lebih sangat tipis dari sehelai rambut dan lebih sangat tajam dari sebuah pedang yang sangat tajam. Wa awwalu man yajuzu alaihi nabiyuna wa ummatuhu. Yang pertama kali akan melewati jembatan As-Sirat adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang pertama kali melewati As-Sirat adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bagaimana kondisinya umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau umat lainnya yang akan selamat? Maka pengarang rahimahullah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani beliau menyebutkan, fassalimuna minadz-dzunubi yamurruna katarfil aini. Orang-orang yang selamat dari dosa, mereka sudah taubat dengan taubatan nasuha. Mereka menjauhkan diri dari perbuatan maksiat kepada Allah sampai akhir hayatnya berbuat kebaikan-kebaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka pasti akan melewati jembatan As-Sirat katarfil ain, seperti kedipan mata. Sebentar saja, seperti bola mata mengkedip, mereka sampai langsung di surganya Allah Subhanahu wa taala dalam melewati jembatan As-Sirat. Yang kedua, wa ba'dahumul ladzina yajuzuna kal barqil khatifi. Dan setelah mereka ada hamba-hamba Allah yang akan melewati jembatan As-Sirat seperti kilat yang menyambar. Jadi ada yang cuma sekedipan mata saja, ada makhluk Allah, hamba Allah yang melewatinya seperti kilat yang menyambar, sangat cepat. Wa ba'dahum alladzina yajuzuna karrihil 'asifi ayyish syadidi. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang akan melewati jembatan ini seperti angin yang bertiup sangat keras. Wa ba'dahumul ladzina yajuzuna kat-tairi. Dan di antara hamba-hamba Allah ada yang melewati jembatan ini seperti burung yang terbang. Wa ba'dahumul ladzina yajuzuna kal farasis sabiqi. Dan di antara hamba-hamba Allah ada hamba Allah yang akan melewati jembatan As-Sirat ini seperti kuda yang tangkas. Wa ba'dahumul ladzina yajuzuna ka ajwadil bahaimi. Dan di antara hamba Allah ada yang melewatinya seperti binatang ternak yang sangat tangkas. Thumma alladzina yajuzuna adwan wa masyan. Kemudian ada hamba-hamba Allah yang melewatinya dalam keadaan berjalan saja, santai. Thumma man yajuzuhu habwan. Kemudian ada hamba-hamba Allah yang akan melewatinya dalam keadaan merangkak. Siapa dia ini? Orang-orang yang akan melewati jembatan As-Sirat dalam kondisi merangkak. Wa huwal ladzi tatulu alaihi masafatus sirati. Yaitu orang yang sangat jauh jarak untuk melewati As-Sirat baginya. Fayaqulu, sampai dia berkata, mengeluhkan perihalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi lima abta'ta bi. Ya Allah, kenapa engkau bikin lambat aku ya Allah? Fayaqulu, maka Allah langsung menjawab, lam ubti' bika, aku tidak memperlambat engkau. Innama abta'a bika amaluka,
yang melambat engkau amal-amal selama hidup engkau di alam dunia. Jadi cepat lambatnya tergantung amal ibadah kita, kebaikan kita selama hidup di alam dunia. Semakin banyak berbuat kebaikan, semakin banyak berbuat ibadah kepada Allah, maka semakin cepat melewati jembatan as-sirat. Semakin berkurang, semakin sedikit, maka semakin lama untuk melewati jembatan as-sirat. Sampai-sampai pengarang rahimahullah beliau mengatakan, beliau mengutip sebuah hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waruya, dan riwayatkan sebuah hadis, idza kana yaumul qiyamati ya'ti qaumun, apabila datang hari kiamat, datang sekelompok hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, fayakifuna 'alas sirati yabkuna, maka mereka berdiri di atas jembatan as-sirat dalam keadaan menangis. Fayuqalu lahum, maka mereka diperintahkan, jawizu 'alas sirati, lewatlah kalian di atas jembatan as-sirat. Fayaquluna, mereka semua mengatakan, mereka semua menjawab, nakhafu minan nari, kami takut dari neraka Allah karena di bawahnya neraka Jahannam. Fayaqulu Jibrilu, maka malaikat Jibril langsung berkata, kaifa kuntum tamurruna 'alal bahri, bagaimana kalian dulu pernah hidup di alam dunia melewati lautan yang sangat luas? Fayaquluna bis-sufuni, mereka semua menjawab, kami menggunakan perahu, kami menggunakan sampan, kami menggunakan perahu dan sampan untuk mengarungi lautan yang sangat luas. Kemudian pada akhirnya, fayu'ta bimasajida kanu yusalluna fiha kasufuni, maka Allah berikan kepada mereka masjid-masjid, musallah-musallah yang mereka waktu hidup di alam dunia istiqamah, lazim berjamaah di tempat-tempat masjid tersebut, musallah tersebut. Maka masjid-masjid, musallah-musallah yang mereka istiqamah berjamaah di dalamnya berubah seperti kasufuni, seperti perahu-perahu, sampan-sampan yang pada akhirnya fayarkabunaha wa yamurruna 'alas sirati, mereka semua akan mengarungi, melewati jembatan as-sirat dengan masjid-masjid dan musallah-musallah yang mereka biasa istiqamah berjamaah di dalamnya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda, wa lakal hamdu idza radita, wa lakal hamdu ba'da ar-ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu ya Qayyum ya Badi'as samawati wal ard. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridak, wa la tuwallina waliyan siwak, wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim.
الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.